Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunifa Hapni dari Lokal B6. Di sini saya akan menerangkan tentang literasi kitab kuning yang disusun oleh kelompok 2. Pengertian dan ruang lingkup kitab kuning adalah kitab kuning merupakan istilah yang merujuk pada literatur klasik Islam yang ditulis dalam bahasa Arab tanpa harakat atau gundul dan digunakan sebagai rujukan utama dalam kajian keislaman di pesantren. Pengertian kitab kuning merupakan sebutan untuk kitab klasik, bahan kajian pokok di pesantren-pesantren. Julukan mengikuti warna kertas yang digunakan, bahkan ketika cetakan baru kitab-kitab klasik menggunakan kertas HVS putih. Tetapi tetap saja dinamakan kitab kuning. Mungkin disebabkan oleh isinya yang tidak berubah. Hasil pemikiran para ulama Islam abad pertengahan sebagian besar merupakan bidang ilmu fikih, akidah, akhlak, tasawuf, tafsir dan hadis. Sebagian besar ilmu kalam atau teologi dan filsafat mantik yang hanya dipelajari pada tingkat tertentu secara tertutup. Disiplin keilmuan yang ada di dalam kitab kuning. Di dalam kitab kuning mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, akidah, tasawuf dan bahasa Arab dan lain sebagainya. Sejarah perkembangan kitab kuning. Sejarah perkembangan kitab kuning erat kaitannya dengan tradisi pesantren yang telah berkembang sejak abad ke-13 di Nusantara. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjaga keberlanjutan studi kitab kuning melalui metode pengajaran, sorongan, dan bandongan. Ciri-ciri kitab kuning. Beberapa ciri-ciri kitab kuning meliputi antara lain, yang pertama adalah kitab-kitabnya berbahasa Arab. Yang kedua, umumnya tidak memakai syakal. Yang ketiga, berisi keilmuan yang sangat berbobot. Yang keempat, metode tulisannya dianggap kuno dan relevansi. Dengan ilmu komputer, kerap kali tampak menipis. Yang kelima, lazimnya dikaji dan dipelajari di pondok-pondok pesantren. Dan yang keenam, banyak di antara kitabnya berwarna kuning. Isi dari kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen. Pertama, komponen mantan dan kedua, komponen syarah. Mantan adalah isi atau inti yang akan dikupas oleh syarah. Dalam layoutnya, mantan diletakkan di luar garis segi empat yang mengelilingi syarah. Penjilitan kitab-kitab ini biasanya dengan sistem khorasan, di mana lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan para pembaca menelaahnya sambil santai dan tiduran tanpa harus mengotong semua tubuh kitab yang terkadang sampai ratusan halaman. Adapun komponen-komponen pembelajaran kitab kuning, yang pertama, dilihat dari kandungan maknanya. Kitab kuning dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Kitab yang berbentuk penawaran atau penyajian ilmu secara polos atau naratif, seperti sejarah, hadis, dan tafsir. Yang kedua, B. Kitab yang menyajikan materi yang berbentuk kaidah-kaidah keilmuan seperti nahwu, shorof, usul fikih, dan mustalahal hadis. Dan yang kedua, dilihat dari kadar penyajiannya. Kitab kuning dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu yang pertama, muhtasar, yaitu kitab yang tersusun secara ringkas dan menyajikan pokok-pokok masalah, baik yang muncul dalam bentuk nazam atau syar'i.
maupun dalam bentuk nasar atau prosa. Yang kedua, syarah, yaitu kitab yang memberikan uraian panjang lebar, menyajikan argumentasi ilmiah secara komparatif, dan banyak mengutip ulasan para ulama dengan argumentasi masing-masing. Dan yang ketiga adalah mutawasyithah, yaitu kitab kuning yang penyajian materinya tidak terlalu ringkas, tapi juga tidak terlalu panjang. Indikator kemampuan membaca kitab kuning dalam mempelajari kitab kuning serta meningkatkan kemampuan membaca kitab kuning, seorang pengajar ataupun murid harus mengetahui indikator-indikator tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah ketetapan membaca, yang kedua ketepatan memahami isi, dan yang ketiga adalah dapat mengungkapkan isi bacaan. Kesimpulannya, kitab kuning adalah sebutan untuk kitab klasik yang menjadi bahan kajian utama di pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Umumnya berbahasa Arab, tanpa harakat atau kitab gundul, dan berisi berbagai disiplin ilmu seperti fikih, akidah, tasawuf, tafsir, dan hadis. Kitab-kitab ini awalnya dicetak di atas kertas berwarna kuning, tetapi kini juga tersedia dalam cetakan kertas putih. Struktur kitab kuning terdiri dari matan atau inti pembahasan dan syarah atau penjelasan. Pembelajaran kitab kuning menggunakan pendekatan nakli dan akli, serta klasifikasikan berdasarkan isi, penyajian, kreativitas penulisan, dan metode ulasan. Kemampuan membaca kitab kuning